1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, English lovers and subscribers everywhere you are. How are you today? Semoga teman-teman semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan semoga tetap selalu semangat dan tetap semangat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba untuk memberikan salah satu materi yang terdapat dalam speaking. Nah, materi apa itu? Simak terus videonya, jangan di skip supaya teman-teman tetap mendapatkan pemahaman dan tambahan pembelajaran. Oke, materi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini ialah tentang basic number. Basic number. Basic number ini merupakan salah satu materi yang terdapat dalam speaking, basic speaking. Oke, apa saja yang dapat kita pelajari dalam basic number? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang yang namanya cardinal. Cardinal number. What is cardinal number? Cardinal number merupakan bilangan asli. Nah, bagaimana contoh dari bilangan asli? Seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu dia contoh dari bilangan asli. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh atau yang berikutnya, di sini kita akan belajar tentang pengucapan, pronunciation dari angka-angka yang sudah sering kita sebut. Yang pertama 1, 2, 3, 3. Terkadang ada yang mengatakan tree. Tree itu artinya pohon. Jadi mohon untuk tidak mengatakan tree. Kita harus mengatakan three. Terus 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Nah, ini lagi tentang 8. 8 itu jangan dibaca egg. Egg itu akan bermakna telur. Bacanya adalah 8, 8, 9, 9, 10, 10. Nah, itu cara kita membaca tiap-tiap angka dari 1 sampai 10. Jadi saya repeat, saya ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ulang lebih cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke teman-teman, itu adalah cara kita membaca dari 1 sampai 10. Lalu bagaimana untuk yang dari 11 sampai 20? 11 sampai 20 biasanya belasan akan berakhiran tin. Mulai dari 13 sampai ke 19 itu berakhiran tin. Oke, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Oke, saya ulang. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu dari 11 sampai 20. Nah, itu dia contoh bilangan asli beserta cara menyebutnya teman-teman. Jadi jangan sampai salah seperti tadi 3 itu bukan 3, 8 bukan 8, 3, 3, 8, 8. Oke, sekarang bagaimana contoh ketika kita menggunakan cardinal number ini teman-teman. Seperti contoh, kalau sekiranya kita menyebutkan jumlah benda, maka di sini kita akan menggunakan cardinal number ini. Seperti contoh misalkan saya menggunakan angka 3. Oke.
Saya memiliki 3 buku. Saya memiliki 3 buku. I have 3 books. I have 3 books. Nah, di sini ada kata 3, 3. Berarti ini menggunakan contoh dari cardinal number, bilangan asli. Oke, berikutnya kita ke bilangan yang kedua. Setelah cardinal number ada ordinal number. Ordinal number. Ordinal number adalah bilangan tingkatan. Oke, bagaimana contoh dari ordinal number, bilangan tingkatan ini? Dan bagaimana cara kita menggunakannya dalam kalimat? Oke, cardinal number, contohnya, mungkin teman-teman sudah sering dengar kata first. First, yang tulisannya F-I-R-S-T. Itu dibaca first. Lalu sering mendengar kata second. Second, S-E-C-O-N-D, second. Nah, itu contoh kecil dari dari ordinal number. Dari ordinal number, bilangan tingkatan. Lalu bagaimana contoh dari yang ketiga? Misalkan kita mau menyebut ketiga, keempat, kelima, dan sampai seterusnya. Oke, langsung saja di sini saya akan memberikan contoh-contoh dari bagaimana bentuk dari bilangan ordinal number, bilangan tingkatan. Yang pertama, first. Oke, first ini artinya adalah pertama. Yang pertama, the first, misalkan the first, yang pertama. Terus yang kedua, second. Second. Yang ketiga, third. Third. Empat, fourth. Fourth. Kelima, fifth. Fifth. Yang keenam, sixth. Sixth. Ketujuh, seventh. Seventh. Delapan, eighth. Eighth. Sembilan, ninth. Ninth. Yang ke-10, tenth. Tenth. Nah, itu dia contoh dari ordinal number, bilangan tingkatan. Oke, diperhatikan teman-teman bahwa dari first, second, third ini berbeda akhirannya daripada keempat, kelima sampai ke-10 itu berakhiran TH. Oke, kalau untuk pertama dia berakhiran ST. Itu sebab kenapa harus dibaca first. First. Kedua berakhiran ND, second. Yang ketiga berakhiran RD, third. Third. Keempat sampai ke-10 itu berakhiran TH, fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Sekarang timbul pertanyaan, haruskah kita mengucapkan dengan jelas letupan dari masing-masing contoh tersebut seperti tadi? Misalkan kalau yang pertama itu letupan akhirnya adalah ST. First. First. Kalau yang kedua akhirnya ND. Second. Second. Yang ketiga akhirnya RD, third. Ya, jadi mesti jelas kita ucapkan. Seperti yang keempat, fourth. Fourth. Terus kalau tidak kita baca jelas, tidak ada letupannya, berarti kita membaca four. Four. Keempat dibaca four. Nah, kurang pas. Jadi tetap harus dibaca fourth. Fourth. Ada letupannya. Sekarang bagaimana contoh cara menggunakan bilangan ordinal ini teman-teman dalam sebuah kalimat. Oke, seperti contoh, it is my first book. It is my first book. Ini adalah buku pertama saya. Contoh yang lain,
That is my second house. That is my second house. Itu adalah rumah kedua saya. Contoh yang lain. Here is my third motorcycle. Here is my third motorcycle. Ini adalah motor ketiga saya. Nah, jadi diperhatikan dalam kalimat tersebut bahwa tidak menggunakan yang namanya bilangan cardinal. Tidak akan menggunakan bilangan asli. Tidak boleh ketika teman-teman mau mengatakan ini adalah buku saya yang pertama, teman-teman malah mengatakan it is my one book. Nggak boleh. Kita harus menggunakan first di sana. Tidak boleh menggunakan one. Contoh yang lain, itu adalah rumah kedua saya. That is my two houses. Misalkan seperti itu. Nggak boleh kita menggunakan two, karena two itu adalah bilangan cardinal, bilangan asli. Jadi harus menggunakan bilangan tingkatan. Itu sebab kenapa harus menggunakan second house. That is my second house. Nah, itu dia teman-teman. Materi kita pada kesempatan kali ini tentang basic number, yaitu cardinal and ordinal number. Ingat, jangan sampai keliru dalam menggunakan kedua bilangan tersebut, ya. Jadi semoga teman-teman paham dan dapat mengerti dari apa yang saya sampaikan ini. And do not forget to always practice your English. Dan jangan lupa tetap praktek bahasa Inggrisnya. Walaupun sekarang masih masa pandemi, we have to stay at home. Kita harus tetap stay di rumah. Manfaatkan untuk tetap praktek dengan cara teman-teman bisa buat suatu kalimat, teman-teman dapat berkreasi dengan speaking yang teman-teman miliki dengan cara telling your activity, telling about a tourism place, telling about your family, dan lain sebagainya. Okay, that's all from me. Kita akan bertemu di video berikutnya. And like usual, bagi yang belum like, share, and subscribe, silakan bantu like, share, and subscribe. Thanks for watching, and see you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.